Sebelum saya memulai, perlu saya perkenalkan terlebih dahulu. Nama Robertus Tua, mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Maumere, Prodi Bisnis Digital. Kali ini dapat saya menjelaskan strategi menaikkan traffic dan mengoptimasi penjualan di marketplace. Penjualan di marketplace tidak hanya sekedar mendaftar, membuka toko, memposting foto, lalu kemudian menunggu pembeli datang untuk membeli. Penjualan di marketplace itu persaingannya sangat ketat, dan kita berupaya agar bagaimana produk kita bisa bersaing dengan produk-produk yang lain. Maka yang paling pertama harus kita kuasai adalah algoritma dari marketplace itu sendiri. Perlu kita ketahui bahwa setiap marketplace memiliki sistem algoritma yang berbeda. Artinya kita perlu menerapkan strategi yang berbeda pada marketplace yang berbeda agar kita bisa memenangkan fitur pencarian paling atas dan menggiring banyak pelanggan untuk mengunjungi toko kita sendiri. Selain itu, kita juga harus mengikuti setiap pembaruan terkini atau update algoritma di marketplace, karena dalam periode tertentu pihak pengelola akan melakukan pembaruan terhadap sistem algoritma itu. Terdapat 4 faktor penting yang perlu diterapkan dalam algoritma marketplace. Yang pertama adalah kata kunci. Kata kunci merupakan sesuatu yang sangat vital dalam SEO marketplace. Karena mencari barang yang dibutuhkan, calon pembeli akan mencari di kolom pencarian marketplace dengan menuliskan kata kunci sesuai barang yang mereka cari. Maka perlu kita pastikan bahwa kata kunci yang kita pakai mewakili produk yang kita jual. Dan tiap-tiap marketplace memiliki karakter yang berbeda mengenai jumlah huruf. Ada yang 100, bahkan ada yang 140. Maksudnya adalah jumlah huruf dalam judul suatu produk. Yang kedua adalah foto produk. Saat berbelanja online, calon pembeli hanya mengandalkan pengamatan secara visual melalui foto produk. Maka perlu kita gunakan foto produk yang bagus, baik dari segi kualitas maupun dari sisi pengambilannya. Yang ketiga adalah harga. Perang harga seringkali tidak dihindari di marketplace. Maka perlu dipasang harga yang kompetitif atau lebih murah dari produk yang lain. Yang keempat adalah reputasi toko. Reputasi toko ini pun satu unsur yang sangat penting dalam berjualan di marketplace. Reputasi toko ini berhubungan erat dengan kepuasan pelanggan yang berbelanja di toko kita sendiri, baik dari segi kualitas produk, pengepakan, pengiriman maupun pelayanan yang baik. Beberapa hal yang menjadi parameter penentu reputasi toko kita sendiri, diantaranya adalah yang pertama, las online atau las aktif. Yang kedua, kecepatan membalas pesan, dan banyaknya pengembalian atau pembatalan pesanan. Yang kedua, perbanyak jumlah pengikut toko. Kenapa kita perlu memperbanyak jumlah pengikut toko? Di sini merupakan hubungan timbal balik antara toko satu dengan toko yang lain. Kita saling follow-memfollow sehingga jumlah pengikut kita juga bertambah banyak, dan bagaimana mereka juga melirik dengan produk yang kita jual di marketplace. Dan kemungkinan produk kita akan lebih dilirik jika kita lebih sering mengunjungi, dan bagaimana kita mempromosikan produk-produk kita agar mereka juga lebih tertarik terhadap produk yang kita jual di marketplace. Ini menjadi salah satu hal juga yang sangat penting dalam penjualan di marketplace. Produk terlaris biasanya memiliki riwayat penilaian yang banyak, maka kita perlu mengikuti akun-akun yang potensial, akun-akun yang berkembang bagus sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, edukasi pelanggan lama untuk melakukan transaksi via marketplace. Mungkin saja sebelumnya kita memiliki produk-produk yang kemudian
dijual melalui toko-toko yang lain, dan kemudian kita sudah masuk penjualan melalui marketplace, maka perlu kita melakukan edukasi atau berupa informasi terhadap pelanggan-pelanggan lama agar mereka beralih memesan atau membeli barang via marketplace atau pengiriman pesan melalui marketplace. D. Maksimalkan tampilan toko. Komponen-komponen yang ditampilkan pada halaman toko tentu berbeda untuk setiap marketplace, tergantung template yang digunakan oleh pengelola marketplace itu sendiri. Tips untuk menarik perhatian penjual: yang pertama adalah pasanglah foto profil yang menarik. Yang kedua, pasanglah banner yang menarik. Dan yang ketiga, tuliskan deskripsi toko. E. Promosi secara organik. Ada beberapa strategi promosi secara organik yang perlu diterapkan dalam bisnis online di marketplace. 1. Promosi di platform lain. Yang kedua, aktif di feed marketplace. Yang ketiga, manfaatkan fitur naikkan produk. Dan yang keempat, berikan diskon atau voucher toko. F. Manfaatkan iklan berbayar. Memasang iklan merupakan salah satu strategi pemasaran untuk mengenalkan produk kepada konsumen. Tujuannya adalah untuk meningkatkan omset penjualan. Strategi iklan berbayar di marketplace hampir sama dengan iklan di Facebook maupun Instagram. Bedanya adalah iklan Facebook dan Instagram menempatkan iklan di lini masa, sedangkan iklan marketplace akan menempatkan toko kita di halaman hasil pencarian atau daftar produk unggulan. Dan masing-masing marketplace memiliki kebijakan yang berbeda-beda dalam beriklan.